Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, di antara perkara yang diperhatikan oleh orang yang memberikan nasihat, janganlah hendaknya himmahmu, artinya perhatianmu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu. Janganlah hendaknya perhatianmu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majelismu. Lalu di situ akibat tujuannya agar orang banyak berkumpul di majelisnya, sehingga dia bersusah payah untuk mencari kata-kata, mencari perkataan-perkataan yang ganjil yang sehingga disukai oleh orang ramai, atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kebulihanmu, dengan kehebatanmu, dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sadar karena terlampau asik. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai bagusnya majelis ini. Jadi artinya orang yang memberikan nasihat itu jangan sampai ada tujuannya memberikan nasihat itu agar berhimpun banyak orang di majelisnya dan mengagumi isi pembicaraannya itu. Jikalau hatimu berniat demikian dalam memberikan nasihat itu, niatnya demikian supaya orang mengagumi kehebatannya, mengakui kepandaiannya. Nah, jika hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia. Berarti tujuannya sudah hilang keikhlasan dalam memberikan nasihat itu, dan bersumber daripada kelalaian hatimu. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu di dalam memberikan nasihat atau khutbah hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat. Sama ada itu nasihat disukai orang atau nasihat itu karena disukai orang. Nah, nasihat itu yang disampaikan mestinya adalah agar manusia itu menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk akhirat. Jangan sampai dijadikan dunia ini merupakan tujuan hidup. Tujuan kita dalam dunia ini adalah hanya mempersiapkan bekal, mempersiapkan sanggup ke negeri akhirat. Nah, jadi nasihat itu seperti demikian yang disampaikan kepada orang banyak, dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Nah, makanya di dalam khutbah itu diwajibkan ada wasiat dengan takwa. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Karena itulah inti daripada khutbah. Mengajak manusia
kepada mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, dan mengajak mereka menghilangkan sifat tamak terhadap dunia. Sifat tamak artinya sifat selalu merasa kada cukup dengan yang ada, selalu merasa kurang dengan apa yang diberikan Allah daripada dunia ini, dan mengajak mereka menuju ke arah kezuhudan dan meninggalkan sifat bakhil dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan. Itulah nasihat-nasihat yang seringkali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia ini dan senantiasa melazimi ketakwaan. Sepatutnya engkau di dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat. Jadi isi nasihat itu antara lain adalah menggemarkan mereka kepada akhirat. Dikisahkan tentang keunggulan akhirat daripada dunia. Dikisahkan kepada mereka tentang kenikmatan surga yang melebihi daripada kenikmatan dunia, agar mereka gemar, dan membencikan kepada mereka akan dunia. Bagaimana caranya supaya mereka itu menyadari tentang hakikat daripada dunia ini, bahwa dunia ini adalah disebutkan oleh Allah sebagai tipu daya. Dunia ini adalah tipu daya. Kenapa dikatakan oleh Allah dunia itu tipu daya? Karena dia akan menceraikan kita. Suatu saat kita akan bercerai dengan dunia itu. Bagaimanapun kita sayangnya dengan dunia, bagaimanapun dunia sayangnya kepada kita, tapi akan berpisah dengan dunia itu. Jadi hal-hal demikian yang disampaikan dalam nasihat itu. Dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna. Diajarkan di dalam nasihat itu tata cara, aturan-aturan ibadat. Kayak apa ibadat itu supaya sempurna, supaya ibadat itu sah, ibadah itu diterima oleh Allah. Kayak apa caranya? Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan kepada dunia ini. Karena yang galib kebiasaan artinya, atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syara dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala dan melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Itu kebiasaan manusia di dalam hal ihwal mencari dunia. Kebiasaan manusia dalam hal ihwal mencari rezeki itu menjauhkan diri daripada aturan agama. Itu kebanyakannya kadang memakai lagi aturan agama, kayak apa cara agama mengatur kita berdagang, kita siwa bersiwa, kita sanda bersanda. Nah, itu semua diatur oleh syariat, oleh agama kita. Nah, kebanyakan mereka manusia sudah menjauhkan diri daripada landasan syara dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Mencari keuntungan, yang penting untung, yang penting berhujung. Masalah Tuhan ridha kada ridha itu sudah kada jadi perhatian lagi oleh kebanyakan manusia ini.
dan melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Nah, jadi nasihat itu mesti hal-hal yang demikian isinya. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Bahaya yang dihadapi waktu kita hendak mati, dalam kubur, itu bahaya-bahaya yang demikian. Karena itulah dua tempat terakhir ujian manusia. Jadi syaitan masih diberi Tuhan kesempatan untuk merusak kita terakhir di dua tempat itu. Waktu kita sakarat, itu syaitan habis-habisan mengeluarkan kemampuannya untuk menyengsarakan kita. Yang kedua, yang paling akhir, waktu dalam kubur. Nah, habis itu syaitan sudah kada lagi berfungsi dengan seseorang kalau sudah habis dalam kubur itu. Nah, itu semuaan itu adalah mengandung bahaya bila mana kita kada lulus dalam ujian itu. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang, dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Barangkali dengan cara yang demikian hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Setelah mendengar nasihat tadi, setelah mendengar nasihat, setelah mendengar ceramah, mereka bisa mengubah hidup dari yang dulunya jauh dengan taat, sekarang menjadi taat. Yang dulunya suka kepada maksiat, sekarang sudah kada suka dengan maksiat. Nah, itu intinya nasihat. Itu nasihat yang bermanfaat ngarannya, yang bisa merubah akhlak seseorang menjadi lebih baik. Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Nasihat yang tidak mempunyai tanda-tanda yang seperti ini. Artinya dalam nasihat, dalam ceramah itu kadada menakutani orang, bagaimana siksa Allah. Di dalam ceramah itu kadada menggemarkan orang kepada taat. Hanya dalam nasihatnya, ceramahnya hanya kisah-kisah, baik kisah-kisah para wali atau kisah-kisah para nabi atau kisah nang kada jelas apa. Namun intinya di kisah itu kadada mendorong seseorang untuk taat kepada Allah. Nah, jadi nasihat-nasihat yang tidak ada ciri seperti tadi, maka itu merupakan suatu bala bagi orang yang berkata, menjadi bala bagi yang memberi nasihat dan bagi orang yang mendengarnya. Yang mendengarnya pun sama. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Kalau nasihat ceramah itu kadada membuat orang gemar kepada taat, kadada membuat orang takut kepada maksiat, maka itu akan membawa seseorang kepada kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai, masyarakat artinya, bahwa mereka lari daripadanya, daripada nasihat ceramah nang kayak itu.
Karena apa yang dirusakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Penceramah-penceramah, penasihat-penasihat, khatib-khatib yang membuat orang gemar kepada dunia, membuat orang jadi jauh dengan akhirat, maka penceramah-penceramah itu lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan oleh syaitan. Karena yang berceramah ini orang berilmu. Yang berceramah ini adalah seorang guru. Nah, kalau ceramahnya itu membuat orang gemar kepada dunia, membuat orang jadi berani melakukan maksiat, ini penceramah lebih berbahaya daripada syaitan. Orang dulunya bagus sembahyang, begitu mendengar ceramah pengajian, sembahyang jadi bebarang aja. Nah, orang yang dulunya bakti dengan kedua orang tua, hormat kepada kedua orang tua, setelah membaca, setelah ikut pengajian ceramah, durhaka kepada orang ini lebih jahat daripada syaitan guru macam itu. Lagi dalam umpat mengaji itu bagus akhlak, lawan kuitan hormat dan orang tua hormat. Sudah mengaji ini lalu lawan kuitan menantang orang tua kada hormat, asa inya aja nang pembujurnya. Ini guru nama ajarkan itu lebih berbahaya daripada syaitan. Mestinya orang makin mengaji itu makin taat lawan orang tua, makin hormat dengan orang tua. Nah, jadi artinya itulah ciri-ciri mana nasihat ceramah nang bujur, mana nang kada bujur. Bisa dilihat daripada akhlak orang itu. Dan barang siapa ada kekuasaan, maka wajiblah ia menurunkan daripada atas mimbar. Misalnya ini khatib ini berceramah, ceramahnya itu kalau ada lalu kisah nang ketaatan kepada Allah. Khatib itu mahutbah kada ada mendorong untuk takwa, kisah aja kisah mahutbah nih. Nah, orang yang berwinang di situ hendaknya menurunkan khatib itu dari mimbar, suruh turun, dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya. Nah, ini jangan lagi suruh ceramah orang kayak ini, karena membuat kerusakan. Orang dulunya rumah sakalo wargaan rukun, sakampungan rukun, gara-gara mendengar ceramah ini orang jadi bahwa, orang jadi kada betaguran. Kalau orang bagus sekampungan kada ada masalah. Datang penceramah ini, penasihat ini timbul orang di kampung curiga, mencurigai, jadi kada betaguran. Gara-gara si tukang ceramah nih. Nah, ini tukang ceramah seperti ini bagi orang yang punya kekuasaan hendaknya menghentikan kegiatannya itu. Ini merusak. Mestinya orang mendengar ceramah itu makin rukun, nah, makin saling kasih sayang, makin saling tolong menolong, bantu membantu. Ini kada. Dulunya orang yang baik justru jadi rusak. Itu lebih berbahaya daripada syaitan. Nah, di zaman Nabi dulu ada macam itu. Sampai membangun masjid. Namanya Masjid Dirar. Masjid di Madinah itu Masjid Dirar. Jadi ceramah-ceramah di masjid itu kada ada lain tujuannya hanya untuk memecah belah umat Islam. Ini orang-orang Yahudi masuk ke dalam situ. Walaupun orangnya orang Islam tapi dimasuki oleh Yahudi. Ini zaman Nabi masih ada.
Mereka membangun masjid, duitnya banyak. Ada perlu minta bantuan di tengah kartaknya beintaan. Ini sugih, bangun masjid. Allah perintahkan kepada Nabi untuk membongkar masjid itu. Dibongkar masjidnya. Karena bila orang umpat situ jadi pemecah belah. Orang dulunya rukun, badang sanak jadi hancur. Rukun di kampung jadi bermasalah gara-gara umpat di masjid dirar itu. Zaman Nabi sudah ada itu. Karena ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, kita menahan orang seperti itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Melarang orang itu berceramah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perkara ketiga, bahwa jangan engkau, wahai anakku yang tercinta, artinya jangan engkau bergaul, bakawan dengan gubernur-gubernur dan raja-raja yang zalim. Dan jangan engkau melihat mereka. Melihat pun jangan, apalagi bergaul. Karena melihat mereka dan duduk dalam majlis, dalam perkumpulan bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka. Kalau memang kita terpaksa harus bergaul juga lawan mereka itu, nah ya bergaullah seadanya, tapi jangan sampai memuji-muji atau menyanjung-nyanjung mereka. Karena Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Tuhan kata-kata 7, orang zalim dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur, maka bagi mereka bermakna ia telah suka bahwa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas bumi. Raja nang zalim nih, raja nang zalim didoakan mudahan sidin panjang umur, berarti panjang kezaliman ngarannya. Sama halnya mendoakan agar kezaliman terus menerus berlaku di muka bumi ini. Nah, hendak mendoakan mereka, mendoakan dapat hidayah dari Allah. Mudahan raja kita dapat petunjuk oleh Allah. Nah itu paling itu didoakan. Jangan sampai mendoakan raja itu mudahan beliau sihat walafiat, panjang umur, makin zalim ini jadinya. Bermakna ia telah suka bahwa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas bumi ini. Kalau kita mendoakan orang zalim itu panjang umur. Nah, jadi raja itu ada dua, ada raja yang adil, ada raja yang zalim lawanannya. Raja yang adil itu tinggi pada wali pangkatnya, dan lebih sulit mencari daripada mencari wali. Raja yang adil itu. Nah, raja yang adil itu adalah definisinya seorang raja yang bekerja di kerajaannya itu menggunakan hukum Allah Ta'ala. Itu raja yang adil. Jadi raja ini yang mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan dalam melaksanakan kerajaannya itu bersesuaian dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu raja yang adil.
Misalnya ada duit di pemerintahan ini, ada duit, kemana gunakan duit? Nah, ini menggunakan duit itu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh agama, oleh Allah. Nah, duit ini sekian miliar di pemerintahan kita, banyak yang perlu dibaiki, ada jembatan yang perlu dibangun, ada rumah ini yang perlu dibangun, ada jalan yang perlu dibaiki, ada orang ini yang perlu dibantu. Nah, yang mana yang utama menurut pandangan agama, itulah yang dikerjakannya. Nah, itu disebut adil. Disebut adil. Jadi mencari raja yang adil itu sulit. Bahkan bisa kadada mungkin. Karena menggunakan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah. Bila menggunakan sesuatu keputusan, ketetapan menggunakan petunjuk Allah, nah itu adil. Bila kada lawannya zalim, kada jadi tengah-tengah. Bila kada adil, zalim. Cuma paling ada nang zalim banget, ada nang kada seberapa, itu benar aja lagi. Ada nang zalim benar, ada nang kada seberapa. Nah, amun mencari nang adil itu sulit. Nah, jadi terhadap raja-raja yang demikian itu jangan bagaul. Jangan bagaul. Kalaupun harus bagaul juga jangan memuji. Memuji keputusannya. Kecuali keputusannya memang bagus. Nah, kecuali keputusannya memang sesuai dengan hukum Allah, nah dipuji ya ada apa-apa. Kalau keputusannya itu kada sesuai dengan hukum Allah, zalim, kita puji, nah itu kita berarti memuji sesuatu yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara keempat, bahwa jangan engkau sekali-sekali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur-gubernur atau raja-raja yang zalim itu. Dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka walaupun engkau mengetahui bahwasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal. Nah, jadi pemberian atau hadiah dari raja-raja yang zalim itu kita disuruh jangan menerima itu. Kenapa disuruh jangan menerima itu? Walaupun kita tahu ini halal, sumbernya halal, tetap kita jangan juga menerima karena ini orang zalim. Karena ini orang zalim. Sesuatu yang halal itu bila liwat orang zalim sudah bercampur kehalalannya. Ada salah seorang ulama salaf bahari, karena beliau ini berpendapat bertentangan dengan pemerintah waktu itu, masuk penjara. Dulu itu banyak pemerintah itu pahamnya paham Mu'tazilah. Nah, beliau ini orang ahlu sunnah. Bila kada sepakat dengan raja, masuk penjara. Dulu kerajaan menetapkan fatwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, kalau ahlu sunnah, Al-Quran itu kadim. Bertentangan lawan raja, masuk penjara. Masuk penjara. Makanan-makanan yang diberikan oleh pemerintah dalam penjara, kada mau makan sih dia. Kada mau makan. Minta makanan di rumah dikirimi. Nah, makanan di rumah diulahkan, tapi kada kawa langsung mengunjuk lawan sidin dalam penjara, mesti melalui tangan petugas-petugas penjara. Nah, betitipna lawan sipir petugas penjara ini sagan sidin makanan. Datang petugas penjara lawan sidin, nah makanan di rumah pian mengirimi. Kada mau lagi sidin makan. Kenapa kada mau makan? Ini makanan rumah. Ya sidin dakanya langsung ke tanganku makan. Tapi ini sudah melalui tangan-tangan orang zalim, walaupun halal. Tapi ini sudah melalui tangan-tangan orang zalim. Jadi barang yang halal pun sudah lewat orang zalim ini sudah merusak
kehalalan barang itu. Nah itu sebabnya jangan menerima hadiah atau pemberian dari mereka itu walaupun kita yakini bahwa itu adalah halal. Rasulullah dalam doa beliau, Allahumma la taj'al li fajirin wala fasikin alayya yadan wala ni'matan fayawadduhu qalbi. Nah, jar Nabi, ya Allah, jangan kau jadikan bagi orang fasik, bagi orang zalim atasku ini bantuan ataupun nikmat. Karena apa? Karena khawatir kalau hatiku ini akhirnya mencintai mereka. Nah, khawatir kalau hatiku mencintai mereka, maka mereka orang zalim. Mencintai orang zalim, di Al-Quran jelas, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kalian condong cinta kepada orang-orang zalim. Akibat mereka baik lawan kita, akhirnya hati kita kayaknya condong kepada mereka. Nah itu yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan itu. Karena tamakmu kepada pemberian itu merusakkan agamamu. Dan sudah pasti akan lahir di dalam dirimu sifat kekufuran, kepura-puraan, dan terpaksa menghormati mereka itu. Nah, jadinya. Dan juga menyetujui atas kezaliman mereka itu. Dan semuanya ini merupakan perkara-perkara yang sangat merusakkan agama. Dan sekurang-kurang mudarat yang engkau terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka ialah bahwa engkau mencintai mereka itu. Dikhawatirkan itu. Maka siapa yang mencintai seseorang sudah pasti ia akan suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Dan di dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini bermakna berarti pula engkau menghendaki kerusakan dan kezaliman itu terus berlaku di atas muka bumi, di atas muka bumi ini terhadap makhluk-makhluk Allah, dan juga bermakna engkau menghendaki kerusakan di alam dunia ini. Maka adakah lagi di sana satu perkara yang lebih merusak agamamu selain daripada perkara ini? Dan janganlah engkau tertipu, dan sekali-kali dan sekali lagi janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan atau dengan perkataan setengah orang yang mengatakan bahwa yang lebih baik dan lebih utama bahwa engkau ambil saja uang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bagi-bagikan uang itu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, mereka nanti akan membelanjakan orang tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil saja uang itu lalu engkau sedekahkan atau engkau bagikan kepada orang-orang yang lemah. Maka jangan engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, karena sebenarnya syaitan telah menjerumuskan banyak orang dengan hilah, dengan cara seperti ini. Nah, jadi ada dua pendapat ulama terhadap menyikapi hadiah pemberian dari raja yang zalim ini. Nah, pendapat ulama yang pertama, jangan sekali-kali menerima pemberian dari orang yang zalim, raja zalim, walaupun dari yang halal peribahasanya. Jangan sekali-kali menerima, karena dikhawatirkan tadi kalau pina jatuh cinta kepada mereka itu. Dan jangan pula engkau terima untuk dibagikan ke orang lain. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara ulama kita. Pendapat ulama yang mayoritas
bahwa kita boleh mengambil hadiah pemberian daripada raja yang zalim itu, boleh dengan beberapa syarat. Pertama, kita ambil hadiah dari raja yang zalim itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima pemberian raja yang zalim itu, namun kada sampai ke sana. Musiknya orang kampung sini dapat bantuan dari raja yang zalim itu. Cuma karena orang kampung sini apakah lawan raja, kada diberi raja, kada milih din bahari. Kampungnya kada milih sidin. Lalu kampungnya salicak-licaknya, sahancur-hancurnya kada diberi raja. Nya kada mendukung aku dulu jadi raja sini. Nah, lalu kita dapat pemberian dari raja, syaratnya satu, boleh kita terima untuk menyampaikan hak mereka ini. Untuk menyampaikan hak mereka. Nah, kita ambil duit itu, kita bagikan kemana orang-orang yang kada disumbang oleh raja, padahal orang itu perlu untuk disumbang. Nah, satu itu syaratnya. Yang kedua, jangan sampai yang demikian itu membuat kita ini menjadi mudahana, menjadi segan untuk memberikan nasihat kepada raja itu. Nah, karena kita banyak menerima hadiahnya, raja ini ada kesalahan, kita jadi segan. Nah, jangan sampai terjadi itu. Kalau kita banyak menerima itu, akhirnya kita segan memberikan nasihat kepada inya, nah itu sudah salah. Nah, ini dua ada syaratnya. Yang ketiga, jangan sampai hati kita itu mencintai si raja yang zalim karena pemberiannya itu. Nah, kalau itu ada pada diri kita, boleh kita menerima pemberian dari raja yang zalim tadi. Jadi satu syaratnya ini kita ambil duit dari raja yang zalim ini, hadiahnya cuma untuk kita gunakan kepada kepentingan umum. Nah, kepentingan umum. Kepentingan umum ini baik manusia atau pembangunan apa misalnya. Nang mana bantuan raja kada mencukupi atau kada sampai ke sana. Yang kedua, dalam hati kita jangan sampai ada mudahanah, bahasa agama itu artinya apa? Ngalih kina memanagur, ngalih memberi nasihat. Yang ketiga, jangan sampai kita mencintai karena pemberian cinta kepada raja yang zalim tadi. Nah, kalau itu selamat, kada jadi soal kita menerima pemberian mereka itu. Nah, dikhawatirkan tadi kalau kita kada bisa melaksanakan syaratnya itu. Jadi lebih baik yang selamat kada usah. Walaupun pajang dibagiakan juga. Cuma kalau kita kada bisa mengelola syarat-syaratnya itu, kada mampu, nah itu sudah dikhawatirkan oleh sebagian ulama bahwa kada usah walaupun untuk dibagikan. Kalau kita mampu, lebih afdal menerima itu. Mungkin diterima kan diulahkannya kenapa? Digunakannya kemaksiatan kada karuan, makin parah lagi. Nah, kita ambil asalkan dengan 3 perkara tadi kita mampu melaksanakannya. Nah, nasihat ke-24, kerjakan 4 perkara. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين يا أيها الراجون منه شفاعة سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه